evaluasi ini nanti kalian jelaskan ya sebelum melakukan data testing ya. Kalian jelaskan aja di sini data testing yang kalian gunakan itu sebanyak 20% dari data sebelumnya, iya kan? Ya, Pak. Enggak. Nah, misalnya kalau 100.000 data kalian, 20% itu misalnya jadi 20.000 data lah testing, iya kan? 80.000 data untuk yang training kan? Ya, Pak. Nah, metode yang kalian gunakan untuk mengevaluasi data testing adalah Silhouette, Pak. silhouette vision. Nah, tolong pastikan yang video code itu ada format video code itu ada. Coba kalian lihat dulu format TA ya. Ini masih belum rapi kali dokumen kalian ini, ya. Itu kalau nggak salah pakai Courier New ya. Baik, Pak. Ya, jadi tolong pastikan semua sesuai template dulu ya. Di hyperparameter tuning apa? Nah, ini enggak konkret, ini masih abstrak ya. Hyperparameter tuning ini yang kalian lakukan ke data kalian ngapain gitu. Apa yang kalian lakukan di sini? Tapi kan Pak, karena ini belum ke implementasinya kan Pak, jadi kami belum tahu nanti parameter-parameter apa aja yang bisa kami ubah gitu Pak. Jadi secara implement belum bisa kami tentukan. Kalian kan harus sudah punya prediksi dong nanti. Kemungkinan kalau masih bermasalah yang diubah adalah yang mananya gitu. Kalian kan harus sudah punya prediksi itu gitu. Baik Pak. Baru selanjutnya prediction itu apa lagi? Prediction. Ini untuk hasilnya sendiri Pak, dia apa classification atau prediction gitu? Classification. Coba lihat, pada tahap adalah langkah untuk melakukan deployment model. Model deployment, theoretical integration, monitoring, dan updating. Pada tahap integrasi, fokus terhadap waktu itu membangun apa sih maksudnya ini prediction ini? Bisa kalian jelaskan ini? Kenapa ada di sini prediction? Apa artinya integration di sini? Yang kalian lakukan nanti? Berarti di sini kami masih abstrak Pak. Nanti kami perjelas lagi. Nah, ini kan masih abstrak kali ya. Nah, selanjutnya kan ada di bab 3.2, analisis dan desain. Iya Pak, bisa. Nah, jadi yang pertama desain, jangan langsung user interface. Kan tadi kalian buat analisis ini dulu, baru tahapannya, gitu kan? Nah, yang selanjutnya itu adalah desain. Nah, desain ini sebelum kalian ke desain, nah kalian ke bawah apa lagi? User interface baru. Nah, di sini kalian harus tentukan dulu. Di desain ini kan kalian tentukan dulu apa tools yang kalian gunakan. Udah? Sudah Pak. Nah, kalian menggunakan tools dan library apa yang kalian gunakan. Pasti ada kan? Kalau kalian menggunakan Python, tentukan library apa yang kalian gunakan ya. Ya. Misalnya kalian juga menggunakan Google Colab atau kalian menggunakan Anaconda, saya tidak tahu ya. Jadi jelaskan di sini secara rinci untuk mengimplementasikan itu apa yang kalian gunakan gitu. Nah, inilah yang kalian gunakan. Nah,
desainnya nanti seperti ini gitu. Berarti antar mukanya kan? Baik, Pak. Coba lihat desainnya. Nah, choose file gimana? Bukannya harus sebenarnya data yang dimasukkan itu contohnya kan data atribut-atribut dari datasetnya kan? Atribut baru prediksi apa hasilnya. Kan gitu kan? Kenapa choose file? Apa maksudnya choose file? Coba jelaskan. Mungkin saya ada pemahaman klien yang lain gitu. Ini kan Pak masih front end-nya, terus nanti di pertamanya front end-nya kita tuh memilih file Excel-nya Pak. Selanjutnya diproses di back end untuk selanjutnya dikasih hasilnya di front end lagi Pak, dikembalikan ke depan. Oh, jadi berarti memilih file orang itu ya? Iya Pak. Nah, klien kasih nggak di sini template-nya? Kan nggak tahu kita pilih filenya, klien upload pakai Excel, gimana? Jadi lebih baik kami tentukan saja gitu ya Pak, dari Iya, awal tentang atributnya. Kalau kalian choose file nanti kan nggak tahu orang apanya sebenarnya. Jadi ada dua ya. Bisa misal menggunakan itu, tapi kasih tahu template-nya. Atau langsung dari atribut-atributnya itu buat form-formnya, baru diklik nanti tombol prediksi, apa hasilnya, langsung gitu. Jadi, klien sebenarnya mana baiknya sama klien. Ya. Baik Pak. Oke. Nah, di bab 4 sama bab 5, bab 4 dihapuskan aja dulu. Ya. Bab 5 hapuskan juga. Bab 6 aja nanti kesimpulannya apa ya. Setelah bagus dulu kesimpulan apanya. Ya. Jadi perbaiki dulu ini semua apa klien ini. Belum bagus penomoran klien ya. Kerapian dokumen ya. Pastikan semua space-nya 1,5 ya. Baru pastikan semua Iya, rata kiri kanan ya. Jadi perhatikan dulu ya. Soalnya seperti ini, kalau nggak dokumen klien nggak bagus, lihat berantakan, orang pun jadi malas bacanya nanti. Ya, penguji udah jadi nggak kebagian apanya nanti diuji gitu ya. Bagian intinya. Oke. Oke, Pak. Oke, itu aja dulu. Ada mau ditanyakan? Izin bertanya Itu Pak. Pak. Belum ya. Untuk jadwal seminar sendiri kira-kira di minggu keberapa Pak? Atau di bulan berapa? Di bulan Januari pasti, tapi saya belum tahu tanggalnya, belum ada koordinasi dari koordinator TEA. Sepertinya setelah di Januari, mungkin di minggu kedua atau ketiga ya, sepertinya ya. Baik Pak. Ada mau ditanya lagi? Izin bertanya Pak. Iya. Yang tadi kan Pak contohnya data mentah atau data yang udah di cleaning itu kan banyak kan Pak, dia sampai 14 ribuan gitu Pak. Itu kami upload atau kami buat di lampiran aja Pak? Itu kalian upload misalnya di Google Drive ya. Udah baru buat lampiran data berada pada link berikut gitu. Ya. Baik Pak. Kalau 14.000 di lampiran udah banyak kali ya. Nggak mungkin lagi jadi lampiran. Ada lagi? Kalau untuk silhouette coefficient itu sendiri Pak, kami nggak perlu untuk hitungan manualnya lagi kan Pak? Biar harusnya penting sih. Itu yang harusnya tuh saya lihat di bab 3 sebenarnya. Dievaluasi menggunakan silhouette itu gimana ya. Misalnya udah inilah data testing, udah gimana dengan penghitungan silhouette coefficient itu sebenarnya ya. Harusnya itu penting ya, harus kelihatan sebenarnya di bab 3. Baik Pak. Sama seperti apa tadi kalian jelaskan, kami tadi kan jelas itu menggunakan data
step by step-nya jelas ya. Nah, kalau boleh yang Silhouette coefficient juga harus seperti itu ya. Izin nambahi Pak, karena kami belum dapat jurnal tentang penghitungan manual, mungkin kami anggap itu jadi pakai codingan gitu Pak. Nggak boleh. Mana boleh gitu. Codingan itu udah implementasi. Ya. Nggak boleh seperti itu. Jadi kalian harus dari teori dulu, baru ke implementasinya. Nah, kalian kan menggunakan coding itu udah library. Disuruh nanti menjelaskan itu gimana? Baik Pak. Ya. Baik Pak. Oke, masih ada? Masih ada? Dari saya cukup, Pak. Oke, kalau nggak ada, silakan dilanjutkan. Nanti dikirim dokumennya juga yang terbaru, ya. Kalau boleh yang udah rapi ya. Baik, Pak. Yang udah rapi. Nah, jangan lupa selalu buat di Trello ya. Biar jadi ada histori saya lihat di sana. Saya bisa lihat dari Trello ya. Baik, Pak. Ya. Oke, kalau nggak ada lagi, selamat sore. Selamat sore, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Oh, sore Pak, makasih Pak.